لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب ayat 100 surah An-Nisa ayat 100. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman Islam azza Allah wa iyyakum. Jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah, kita sama-sama duduk di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan perintah Allah SWT agar membaca dan mentadabburkan firman-firman-Nya. Malam hari ini kita melanjutkan surah An-Nisa ayat ke-100. Mari kita awali sama-sama dengan baca umul kitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. Saya ulang lagi berarti kan itu kombi gunnahnya ya 2 atau 3 harokat ya panjangnya biar lebih mentahqiq ya bacaan dan tajwidnya. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت Saya ulang lagi berarti. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ وَمَنْ
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sekali lagi saya bacakan, diperhatikan ya, saya bacakan semuanya satu ayat, diperhatikan. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Ya, seperti itu ya murattalnya. Silakan Ustaz. Itu. Silakan. Barakallahu fiik. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بارك الله فيكم. الحمد لله. Barakallahu fiikum. Astagfirullah. Barakallahu fiik. Istamir.
Barakallahu Amin. Barakallahu Amin. Barakallahu Amin. Barakallahu fiikum. Yudrikhul qalqalah Pak ya, qalqalah itu mantul. Thumma yudrik Barakallahu fiikum. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Faqad Barakallahu fiikum. Istamil.
فقد وقع أجره على الله. فقد tulang faqad barakallahu astagfirullah. Barakallahu fikum. Sadaqallahul azim. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah satu ayat sudah kita baca bergantian ya. Mudah-mudahan makin membuat kita menjadi lebih semangat lagi untuk senantiasa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik mempelajari bacaannya, meningkatkan kualitas qiraahnya maupun tilawahnya maupun tadabburnya, serta jangan lupa senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan, menjalankan perintah-perintah Al-Quran dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena pada dasarnya kita bisa melaksanakan, mempraktekkan isi Al-Quran itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena pertolongannya, bukan karena taufik dan hidayahnya, pasti kita tidak bisa melakukan hal itu. Nah, ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan menyinggung tentang hijrah ya. Jadi hijrah itu dalam bahasa Islam ya, pandangan Islam yang sesuatu yang mesti diketahui oleh umat ya, oleh kaum muslimin, karena dari situlah ya dimulai ya perkembangan Islam secara luar biasa ya. Jadi hijrah ini memang gak akan dilupakan oleh kaum muslimin, bahkan momen itu dijadikan tahun apa namanya, tahun Hijriyah ya, bulan Qomariyah tahun Hijriyah ya. Maka di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita mengingat dan mengenang ya satu peristiwa besar, yaitu hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Dan anak-anak kita mesti kita ajarkan jangan sampai mengingat tahun Masihi tapi lupa tahun Hijriah. Ini kesalahan fatal ya. Kalau kita mengajarkan anak kita agar menghafal tahun Masihi, tahun Hijriah pun juga jangan diabaikan. Jangan sampai menyebutkan nama-nama bulan Hijriah saja nggak bisa. Coba sekarang sebutkan dari mulai Syawal coba. Ayo. Jangan-jangan kita lupa juga. Coba Syawal. Ayo bareng-bareng. Syawal. Terus Dzulqa'dah, bareng-bareng biar nggak lupa nanti. Nanti antum ditanya jagrak di jalan di jagrak orang di jalan itu bisa lupa itu. Sama kayak suruh ngapal Pancasila.
langsung disuruh di tengah jalan, kekok kita karena nggak lancar. Coba Syawal, terus Dzulqa'dah, apa Hijriah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Alhamdulillah. Saya kira lupa udah. Sekarang tahun berapa tahun Hijriah? 1443. Oh kan. Kalau tanggalnya tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa? Ayo. Lupa kan? Hah? Lihat dulu nanti di kalender ya. Makanya ini problem ya, problem umat Islam ya. Kita aja yang ngaji aja lupa, apalagi yang nggak ngaji. Nah, ini satu poin penting yang perlu saya ingatkan kepada para jamaah untuk kembali mengingatkan keluarga-keluarga kita ya akan pentingnya mengingat tahun Hijriah dan bulan Komariah ya. Ini PR bagi kita. Jangan-jangan anak kita juga pada lupa itu ya. Ya kalau kita orang Islam ya harusnya seperti itu memang ya, sebagai kebanggaan kita ya. Baik, masuk pada ayat ini ya. Jadi ayat ini tentang hijrah. Hijrah itu ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak nyampe ke tempat tujuan ya gugur di tengah jalan ya. Nah, bagaimana yang nyampe ke tujuan sama yang gugur di tengah jalan? Apakah yang gugur itu kemudian dianggap tidak berhasil ya, kemudian yang nyampe berhasil ya, ternyata subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat ini menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ya terkait dengan hijrah ini, asal niatnya benar, maka dua-duanya baik yang sampai ke tujuan ataupun yang wafat di tengah jalan, dua-duanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasanya. Maka terkait dengan hadis tentang niat kemudian tentang hijrah ya, itu kita sudah hafal. Coba diulang lagi hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Terus faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, terus fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang hafal cuma Kang Jidan doang. Yang lain mana? Hafalin dong. Ya Arba'in Nawawi dihafalin ya. Hadis-hadis masa 40 hadis enggak hafal kita. Ya minimal kita lancar baca lah, jangan baca aja enggak lancar ya. Nah, itu tentang hijrah. Jadi barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, baik yang nyampe maupun di tengah jalan dia diwafatkan Allah, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrahnya itu ya pahalanya akan didapat ya dari Allah karena hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena ingin meraih ya dunia, kan niat ini kan nggak tahu orang di dalam hati. Ada juga yang hijrahnya itu pengen nanti supaya tambah kaya, ikut hijrah, ikut pindah ya, atau dia pengen menikahi wanita yang lebih cantik di tempat dia hijrah itu. Maka hijrahnya itu ganjarannya, balasannya sesuai dengan yang diniatkan. Subhanallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa. Dan barang siapa berhijrah ya di jalan Allah. Ya, jadi hijrahnya itu pindah dari satu tempat ke tempat yang dia tuju ya. Artinya dalam konteks ini hijrah ke Madinah ya, dari Makkah ya. Yajid fil ardi muraghaman katsira wasa. Ini Allah janjikan dan pasti janji itu akan ditepati. Niscaya ia akan mendapat ya di
muka bumi itu, tempat dia hijrah itu ya muraghaman katsirah, tempat hijrah yang luas ya, dan rizki yang banyak, yang besar ya. Hijrah ini janji Allah SWT. Tapi untuk bisa berhijrah bersama Rasul pada saat itu ternyata enggak semua orang bisa mengikuti. Kemarin kita sudah mendapatkan penjelasan, ada kelompok-kelompok orang yang tidak mau hijrah padahal tidak ada alasan untuk tidak ikut ya. Kalau ada alasan masih dibenarkan dia tidak ikut hijrah. Tapi yang tidak ikut hijrah tapi nggak ada alasan, yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada juga, ya nggak semua para sahabat pada saat itu terus klop semuanya ikut bersama Rasul. Ternyata ada beberapa orang yang lebih ya memberatkan harta ya, bahkan mungkin anak istrinya daripada ikut hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kemarin sampai Allah nyatakan dalam ayat sebelumnya, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim, disebut itu zalim kepada dirinya. Bagaimana enggak zalim? Yang seharusnya dia ikut ya perintah Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malah dia lebih memilih untuk diam saja dan enggan, serta lebih mementingkan apa yang dia cintai daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berhijrah, yang ikut hijrah bersama Rasulullah pasti nanti akan mendapatkan kemudahan, mendapatkan rizki yang lebih luas lagi. Ya, karena orang-orang yang tidak ikut hijrah itu ya tentu alasannya karena khawatir hartanya hilang, ya khawatir keluarganya hilang dan lain sebagainya. Ya, maka di sini ujian iman ya, sebenarnya ujian iman. Jadi dalam mengikuti perintah Allah secara totalitas itu ya tentu terkait dengan keimanan, keyakinan dan kepercayaan. Kita juga demikian dalam hidup ini ya, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza targhibun, ya ini adalah satu dorongan ya, targhib itu maknanya mendorong ya, satu mendorong untuk meraih dan menuju satu kecintaan, yaitu targhib fil hijrati, di dalam soal hijrah. Aiman yufariqu watanahu atau watanahu wa yahribu firaran bidinihi min kaidil a'da yajid muhajiran wa mutajawwilan fil ardi kabiran yuragimu bihi anfa'atuhi. Jadi barang siapa yang berpisah dengan tanah airnya kemudian dia bergegas lari dengan tetap membawa agamanya, dia lari dari tipu daya para musuh-musuhnya. Ya, jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad bersama sahabat untuk pindah ke Madinah sementara itu ya karena mendapatkan tekanan ya dan intimidasi dari pihak orang-orang musyrik di Mekah. Nah, jadi kenapa demikian ya, tentu ini skenario yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya, supaya orang itu bisa menapak tilasi perjuangan ya. Jadi bukan kebetulan, jadi kita jangan melihat satu kebetulan, tapi itu perintah Allah, skenario Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada aturan hijrah. Nah, hijrah itu secara luas maknanya itu ya bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, pindah dari paradigma berpikir yang buruk kepada yang baik pun juga disebut hijrah. Nah, makanya kalimat hijrah ini kemudian diadopsi oleh berbagai pihak ya. Ada istilah namanya hijrah. Bahkan para artis kita sekarang kan sudah sangat familiar ya dengan istilah hijrah itu. Wah, sekarang dia sudah hijrah. Sudah hijrah. Artinya hijrah dari hidup kemaksiatan, gemerlap dengan kemaksiatan menuju kepada syariat ya, menuju kepada bagaimana berperilaku sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata manjur itu luar biasa. Manjur luar biasa. Ya. Jadi banyak para artis yang kemudian mereka berubah total ya, yang tadinya enggak pakai hijab jadi pakai hijab sepenuhnya ya, yang tadinya enggak doyan ngaji jadi ikut taklim di mana-mana. Ini kan satu keuntungan. Jadi jangan dinyinyir
Nah ini ada orang ingin baik dinyinyir lagi. Apa itu hijrah-hijrah artis katanya. Yang bilang juga ustadz itu. Cara berpikir ini yang merusak menurut saya itu. Jadi artis yang seperti itu mau ngaji, mau hijrah, mau pakai jilbab itu kan satu prestasi yang sudah luar biasa. Ya, saya jangan berpikir perfeksionis, harus sempurna seperti dia. Ini yang merusak itu. Harusnya kan tetap berhusnudzon, ya, berhusnudzon, bersangka baiklah. Sampai kapan kalau saling nyinyir, antar ustadz juga saling nyinyir. Ini ustadz juga yang bilang gitu, penceramah juga. Hijrah-hijrah apaan itu katanya. Insya Allah. Bahkan bahaya itu pemahamannya orang-orang yang baru Islam kemarin sudah begini begitu. Masya Allah. Ya akhirnya melemahkan orang yang berniat baik lagi. Kan harusnya diterima ya dengan dua telapak tangan lah. Diterima, dirangkul begitu. Kalau misalnya masih kurang ya dibimbing, diarahkan lagi, dibimbing, kan begitu harusnya. Jadi di masyarakat itu masih seperti itu. Ini saya kadang-kadang sedih. Ya, lihat ada beberapa ustadz atau penceramah yang menanggapi teman-teman yang hijrah malah dinyinyir, malah dijelek-jelekin. Itu sangat tidak bijak seperti itu. Walaupun mungkin punya tujuan baik supaya yang baru hijrah ini tidak radikal misalnya. Tapi caranya jangan begitu. Jangan nuduh-nuduh begitu. Ini malah jadi nanti khawatir orang-orang yang mau baik, mau berubah itu malah mundur. Karena pernah ada satu kejadian bahwa ada seseorang yang dia mau istilahnya mau berubah, mau hijrah lah. Tapi ketika ikut kajian di sana jelek-jelekin yang lain, di sini jelek-jelekin juga, ke sana juga yang dia dengar jelek-jelekin juga. Akhirnya bingung malah orang itu, bingung jadi nggak jadi itu loh, nggak jadi hijrah. Ngapain juga? Ternyata juga pada begitu, pada saling jelekin, pada saling bukan saling mendukung. Jadi bingung, membingungkan orang awam. Dengan kerugian bagi dakwah kita kalau begitu. Ya, saling melemahkan, saling menjelekkan. Hanya beda pendapat sedikit, hanya beda pandangan, saling melemahkan. Sehingga orang yang mau baik malah mundur. Kalau begitu termasuk sikap yang dosa enggak? Kalau sebagai asbab seperti itu, yang kemudian menjadikan orang yang mau baik jadi mundur. Ini yang harus kita waspadai. Ya, itu soal hijrah secara umum ya, bisa perpindahan minal maksiyah ila ta'ah ya. Nah, janji Allah SWT pasti Allah akan berikan ya kesempatan yang lebih luas lagi ya. Dan ini terbukti, sudah sangat terbukti ketika Rasulullah mengikuti perintah Allah agar hijrah ke Madinah ya. Di Madinah mendapatkan sambutan yang luar biasa ya, disambut bukan disambit ya, disambut, dihormati ya, Masya Allah. Bahkan ada redaksi sholawat tola al badru alaina itu kan, yang kemudian viral sampai hari ini nggak habis-habis itu ya. Jadi dijadikan syair dan lagu-lagu Islami ya di seluruh dunia. Tola al badru alaina faktafat minhul udur wajah basyur alaina. Terus lupa, saya juga lupa. Faktafat minhul budur. Iya ya, yang nggak biasa lagu-lagu selawat ya lupa jadinya ya. Itu Masya Allah. Jadi disambut, ternyata mendapatkan sambutan yang luar biasa ya. Makanya syariat Allah SWT itu kalau diikuti ya, ikhlas tulus mengikuti, maka akan ditemukan di sana banyak kemudahan. Itu intinya ya. Jadi teman-teman artis yang hijrah pun juga demikian, yang mungkin tadinya sebelum hijrah ya dia bergelimangan harta juga, karena sekali tayang itu berapa biasanya artis itu? Sekali tayang bisa ratusan juta ya, bahkan MM-an ya sekali tayang ya, bikin film dan lain sebagainya ya. Tapi banyak sekali mereka yang kemudian hidupnya itu berantakan ya, dan itu diakui oleh para artis sendiri, berantakan ya, entah anaknya,
entah hubungan dia dengan keluarganya, entah dengan saudaranya, entah dengan penyakit yang luar biasa yang kemudian habis hartanya itu untuk berobat. Jadi banyak yang seperti itu. Tatkala dia berpindah, ya, berhijrah ke hal-hal yang lebih baik, termasuk bisnisnya, termasuk luar biasa. Ya, banyak juga yang akhirnya lebih berkembang lagi, lebih menenangkan lagi. Dan itu fakta memang demikian. Karena ini janji Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Pasti janji Allah akan diberikan. Kita pun demikian, ya. Dari misalnya hijrah dari komunitas yang tidak baik, kita pindah ke komunitas yang lebih baik, pasti Allah akan berikan kemudahan. Cuman masalahnya kita kadang-kadang ragu, ya, ragu. Jadi enggak yakin begitulah. Kalau enggak yakin ya enggak dapat, ya. Pemalam ya takid lam yan tafiq. Siapa yang tidak meyakini maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat, ya. Yajid sa'atan fir rizki, ya, fardullahi wasi'ah wa rizquhu sabiqun 'alal ibad. Ya. Jadi dia akan menemukan keluasan rizki, ya. Karena Allah mengatakan bahwa bumi Allah itu luas, fardullahi wasi'ah. Ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, ya. Ya ibadiyalladzina amanu, terus inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun, di surat Al-Ankabut, ya, kalau nggak salah sekitar ayat 50-an, 56. Ya. Jadi ya ibadiyalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman, hambaku orang-orang yang beriman, inna ardi wasi'ah. Ya, jadi Allah mendeklir sendiri bahwa sesungguhnya bumiku itu luas. Ya, bumi Allah itu luas. Ya, maka termasuk kita pindah dari kampung kita ke sini, dari daerah kita masing-masing ke sini, kalau niatnya karena ingin mencari ridha Allah, pasti akan diberikan kemudahan yang lebih banyak. Kita ini kan perantauan semuanya kan? Ada nggak yang orang asli Depok di sini nih? Keturunan asli Betawi Depok? Rasa-rasanya nggak ada ini. Iya kan? Semuanya ini hijrah dari kampung ke kota, ya, dari kampung kita masing-masing ke kota Depok. Hijrah juga kita kan, pindah kan. Nah, tentu kalau kita niatnya adalah lillah, ya, billah, ya, lillah, maka Allah akan kasih juga kemudahan. Dan kemudahan ini banyak, ya, kemudahan rezeki, kemudahan relasi, kemudahan apa saja. Yang jelas ya kemudahan kita dalam melaksanakan perintah Allah itu yang paling penting, ya. Jadi fa iya ya fa'budun, maka sembahlah aku, ya. Jadi Allah perintahkan bumi Allah itu luas, kita pindah dimanapun, ya, yang penting dalam rangka beribadah kepada Allah, boleh-boleh saja, ya, asal pindahnya itu pindah karena Allah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut. Nah, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran dengan bermaksud hijrah. Kepada siapa hijrahnya? Niatnya ilallahi wa rasulihi, niatnya karena Allah dan Rasulnya. Nah, thumma yudrikhul maut, ya, tiba-tiba atau kemudian dia dijemput oleh kematian, ya, jadi kematian menjemputnya, ya. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan di zaman Rasul juga demikian, enggak semuanya nyampe. Ada yang kemudian di tengah jalan menemukan ajalnya. Ya, pokoknya niat tadi, kalau niat karena Allah Subhanahu wa taala, jadi pahalanya itu sudah dijanjikan. Ya, akhbar ta'ala anna man kharaja min baladihi muhajiran min ardi syirki faran bidinihi ila Allah wa rasulih thumma mata qabla bulughihi darul hijrah faqad thabata ajru hijratihi 'ala Allah taala. Ya. Jadi barang siapa yang keluar dari negerinya, ya, sedangkan dia bermaksud untuk berhijrah min ardi syirki, dari bumi kesyirikan. Pada saat itu Mekah masih merupakan bumi yang penuh dengan kesyirikan. Ya, nah makanya memang berat, ya, Rasulullah membawa dakwah di awal, di pertama kali itu, yang kemudian ada perintah hijrah ke Madinah. Nah, itu skenario Allah SWT. Ya,
Semuanya sudah diatur oleh Allah SWT. Faqad waqa'a minasyirki faran bidinihi, ya. Faran artinya firor, ya. Firor itu apa? Lari, ya. Cepatnya meninggalkan negerinya dengan tetap, ya, memeluk dan membawa agamanya, ya. Nah, hijrahnya itu ilallahi wa rasulihi, tsumma mata, maka kemudian dia meninggal, wafat qabla bulughihi, sebelum sampainya dia darul hijrah di negeri yang dia tuju, negeri hijrah itu. Faqad tsabata ajru hijratihi 'ala Allah taala, maka pahalanya tetap didapatkan. Oh, jadi enggak ada ruginya dari orang hijrah, ya. Niatnya kan Allah dan Rasulnya, sampai atau tidak, semuanya sudah dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berjuang juga demikian. Kita niat berjuang ini, berjuang untuk sama-sama memakmurkan masjid, ya. Entah kesampaian atau tidak, niatnya sudah ada, ya. Itu semuanya dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan sekarang zaman kita kan jihad kita kan berjuang. Apa berjuang? Apa berjuang? Uber-uber majune uang, jadi nguber uang. bukan itu, ya. Berjuang adalah turut bersungguh-sungguh dalam membela dakwah Islam, itu berjuang, ya. Entah memakmurkan masjid, entah turut menyuplai membangun pesantren, ya, mendidik anak-anak agar tetap bisa mengaji, ya, untuk generasi ini tetap terus berlanjut, generasi pengajian seperti ini, ya. Entah pesantren Al-Quran, entah sekolah-sekolah Islam, ya, semuanya yang mendukung perkembangan Islam, maka itu disebut berjuang membela agama Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah, ya, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Satiron 'alal ibad rahiman bihim, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa yang dilakukan oleh hambanya, ya, menutup, ya, menghilangkan, ya, jika Allah kehendaki, dan jika ada kemauan yang kuat bertaubat untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, maka pasti Allah akan ampuni. Rahiman, Maha penyayang terhadap umatnya. Subhanallah. Jadi ayat ini ditutup dengan hal yang sangat menggiurkan dan menarik, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan penyayang. Ini memberikan satu optimisme dalam kehidupan ini. Makanya optimisme ini penting, dan Allah seringkali ngajarin kita, yang menutup ayat dengan wa kana Allahu ghafurur rahim, fadlun minallah, dzalika fadlun minallah, dan lain sebagainya, ya. Itu menunjukkan bahwa optimisme dalam kehidupan kita ini penting dalam hal apapun. Jangan pernah menjadi orang-orang yang pesimis, tapi kita tetap optimis. Allah a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji, satu ayat dari surah An-Nisa pada malam hari ini, menjadi nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.